Hai sahabat milenia, apa kabar? Ketemu dengan saya lagi di podcast Andrea. Buka dulu ya ininya. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang akademisi yang juga pemerhati pariwisata, yaitu Mas Dodi Riyadi. Hai Mas Dodi, apa kabar? Hai Mandris. Udah lama banget ya nggak ketemu ya. Mas, aku mau tanya-tanya dong. Kan Mas sebagai dosen di industri pariwisata ya, ngajarnya jurusan pariwisata kan. Nah itu apa sih sebenarnya yang membuat passion Mas awalnya mengkoneksikan antara anak muda dengan kota tua itu sendiri gitu kan. Seperti kita tahu kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kayaknya udah kurang tertarik ya sama keberadaan heritage destinasi itu sendiri kan. Kalau menurut Mas gimana tuh? Ya, sebenarnya kalau menurut saya mengkoneksikan antara kawasan bersejarah seperti Kota Tua Jakarta ini dengan milenial, sebenarnya ini bagian dari edukasi juga. Karena setiap generasi juga harus paham dan tahu mengenai sejarah dan peradaban kotanya sendiri. Dan kawasan Kota Tua Jakarta ini merupakan embrio dari Jakarta saat ini. Gitu. Jadi mereka harus paham sejarahnya seperti apa kota tempat mereka tinggal ini. Dan sekarang juga karena kawasan Kota Tua Jakarta ini menjadi sebuah destinasi prioritas nasional juga, ini jadi satu wadah bagi para milenial juga untuk ikut berkontribusi di sini. Dengan cara? Banyak hal yang misalnya mereka juga bisa melakukan kegiatan kreatif di Kota Tua Jakarta gitu. Apalagi sekarang kita tahu juga bahwa nomenklatur dari pemerintah untuk Kementerian Pariwisata juga udah kawin lagi dengan ekonomi kreatif. Iya, itu yang lagi digaung-gaungkan lagi ya. Jadi ini juga membuka banyak sekali peluang bagi milenial terutama untuk bisa mendedikasikan ide-ide mereka untuk memajukan pariwisata di kawasan seperti Kota Tua Jakarta ini. Dan kalau saya melihat ya Mas, saya melihat ini kan sekarang kecenderungannya anak-anak muda itu sendiri kan mereka tuh selain lebih kreatif, mereka juga suka berkumpul, dalam artian mereka berkomunitas ya. Nah sekarang kan masalahnya adalah ketika pandemi datang, itu kan kalau sebelumnya oke lah mereka bisa beraktivitas tanpa batas ya, gitu kan, karena kita tahu bahwa kreasi itu kan tanpa batas. Nah tapi sekarang dengan adanya pandemi, Mas sebagai pemerhati pariwisata itu sendiri ya, yang mana kalau saya melihat ke belakang di Kota Tua itu kan kebanyakan segmentednya di milenial itu adalah melalui komunitas-komunitas, jadi mereka berkerumun ya kan. Nah sekarang ini dengan adanya pandemi, gimana tuh menyikapi fenomena itu gitu loh? Ya, adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya banyak kegiatan yang mungkin menjadi terhambat ya. Mungkin yang tadinya kita berkumpul menjadi harus terpisah di rumah masing-masing gitu kan. Tapi ini juga momen sebenarnya untuk nggak hanya di Kota Tua Jakarta, tapi mungkin untuk dunia, untuk healing ya. Bahwa harus dipahami juga kawasan seperti Kota Tua Jakarta ini bukan ditujukan untuk mass tourism ya. Tapi karena mereka memiliki juga di sini juga memiliki daya tampung yang terbatas. Ingat kawasan adalah kawasan yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, sejak adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya juga banyak kegiatan yang kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya ada dengan UNESCO dan City Foundation. Ini melalui program namanya Kita Muda Kreatif. Nah, kita memang menyasar anak-anak muda milenial dengan rentang usia 15 sampai 35 tahun untuk meng-create produk-produk mereka terkait dengan tourism. Nah, salah satunya yang menarik di Kota Tua Jakarta ini, kita juga punya satu produk berwisata yang mungkin agak sedikit berbeda, yang memang kaitannya arahnya ke arah milenial, yaitu melalui game interaksi. Game interaksi. Itu tepatnya seperti apa? Jadi contohnya? Jadi game itu namanya Nusa Regalis ya, nama produk gamenya itu dikira oleh satu komunitas
mengambil settingan sejarah Sunda Kelapa tempo dulu. Wow, lucu Ya, juga ya. lucu sekali. Iya, Jadi memang bagus banget. tidak harus bergerombol untuk memainkan game ini. Jadi memang untuk segmen pertama untuk permainan game ini kita mengambil lokasi di kawasan Sunda Kelapa dan juga di Museum Bahari. Ya, jadi I see. gamenya itu lebih kepada mereka mencari clue mengenai tentang sejarah. Oke, Gitu. oh ya itu aku udah kelihatan dan itu tidak usah bergerombol kalau Tidak, itu kan ya. bisa cari sendiri-sendiri Betul, atau ya. mungkin 1-2 orang Ya. dengan tetap melakukan prokes kesehatan ya. Betul sekali, Mbak Andre. Jadi memang game ini suatu platform yang yang bisa untuk mengajak juga milenial untuk mengetahui sejarah, dan juga mereka bisa berkunjung ke museum, Iya. berkunjung ke situs sejarah di kawasan Kota Tua Jakarta. Jadi juga menambah edukasi bagi mereka mengenai sejarah ini dengan cara bermain game. Yang bisa kita tahu bersama juga bahwa anak-anak milenial kan memang lebih senang dengan bermain game seperti Iya. itu ya. Jadi memang cara berkunjung ke sebuah destinasi tidak harus dengan cara yang formal ataupun dengan cara yang sudah lama gitu ya, berkunjung dengan kaku seperti itu, tapi mereka juga bisa berkreasi dan mendapatkan edukasi juga dari cara berkunjung seperti ini gitu. Wow, itu menarik sekali tuh sahabat milenial. Kenapa? Karena buat saya sendiri nih Mas ya, pada zaman sekarang ini kan kita lebih mementingkan quality lah ya. Seperti tadi Mas bilang, ini kan tidak untuk mass tourism. Jadi mungkin sudah saatnya kita juga mulai memilah-milah dan memberikan inovasi di dalam produk pariwisata itu sendiri yang kaitannya adalah dengan keberadaan anak-anak milenial. Jadi nanti pada saat tertentu mereka tentu akan udah terbiasa gitu ya dengan inovasi-inovasi tersebut, dan mudah-mudahan pada saat pandemi itu sudah bisa teratasi dan dibuka kembali, semuanya jadi sudah aware, sudah ada awareness baru ya. Itu harapannya juga seperti itu, Mbak. Oke. Dan selain juga dari game interaktif tadi yang saya sampaikan, juga banyak juga komunitas yang tadinya mereka, saya komunitas yang memang menyukai sejarah gitu ya. Oke. Benar-benar memang pencinta tuh, sejarah. komunitas heritage seperti itu, mereka biasanya mengkreasi sebuah paket perjalanan atau tour berkeliling di Kota Tua. Dengan adanya pandemi, dengan larangannya berkumpul, kemudian mereka namanya virtual tour seperti itu. Dan juga betul. Ya? Jadi ide-ide yang mereka, jadi cerita yang mereka sampaikan melalui virtual tour ini pun juga beragam. Dan tidak hanya tentang Kota Tua Jakarta aja sebenarnya. Juga tumbuh juga program KMK Kita Muda Kreatif tadi yang saya sampaikan di awal. Juga banyak juga paket-paket tour virtual yang menceritakan mengenai kawasan di luar Kota Tua tapi tetap dengan sejarah Jakarta gitu. Seperti misalnya tentang Kuitang. Kenapa sih namanya Kuitang? Itu ada ceritanya lagi di situ. Kemudian juga ada tentang kapsul waktu. Jadi kita virtual tour, jadi kita mengajak si penonton, si audiensnya untuk blast kembali ke masa lalu, mereka kapsul waktu untuk kita mendapatkan pengalaman virtual mengenai sejarah awalnya di masa silam ya. Betul. Seru banget ya. Banyak sekali, ini memang satu wadah yang memang kita ciptakan untuk anak-anak muda milenial untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan pariwisata di Kota Tua Jakarta dengan menciptakan berbagai macam produk untuk bisa dijual nantinya kepada wisatawan. Dan menurut saya itu sangat menarik gitu, karena nanti pasti pada saatnya itu orang-orang akan terkejut gitu ya, karena mereka kan tidak berpikir sejauh itu. Dipikirnya kan selama pandemi ini kan tutup ya tutup aja gitu kan, kita nggak bisa datang, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi dengan adanya begini, ini jadi sangat menarik karena dengan nanti di era new normal, masyarakat sudah akan diajarkan pula bahwa akan banyak inovasi-inovasi di sekitar Kota Tua melalui produk-produk pariwisata yang baru yang saya rasa tidak hanya disukai oleh kaum milenial dong, oleh semua lapisan ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Wah, asik banget tuh. Nah, sobat sahabat milenial, aku juga ingin menghubungkan dengan satu orang lagi ya yang berkaitan erat nih dengan keberadaan perkembangan Kota Tua itu sendiri ya. Ini sahabatnya Mas Dodi juga nih. Kita temuin dulu ya. Namanya Mbak Eti Cahyono nih.
tanya sama Mbak Eti Cahyono yang merupakan founder dari Indonesia TIC. Nah, tapi aku pengen tanya nih Mbak, sebenarnya Indonesia TIC itu apa sih? Oke, Indonesia TIC itu sebetulnya ini ya, TIC-nya itu singkatan, makanya dia hurufnya gede semua kan ya. Jadi Indonesia Tourist Information Center gitu loh. Okay. Bicara Indonesia berarti kan kota tua atau provinsi Jakarta termasuk di dalamnya gitu loh. Oke, jadi ITIK ya, kita ngomongnya ITIK, lucu juga biar gampang diingat gitu. Nah, ITIK itu sendiri gimana sih itu awal mulanya menjadi sebuah konsep ya? Dan apa sebenarnya tujuannya Mbak Eti sebagai founder itu menginisiasi ITIK itu sendiri? Oke, ini jadi ngedongeng nih kalau udah gini nih gitu loh. Panjang ya. Tahun 2010 itu ada sebuah enggak juga ya, tahun 2006 deh kalau nggak salah, forum kerjasama 10 gubernur. Oke. Gitu, jadi mulainya cuma 4, 6, terus pada akhirnya terakhir 10 nih gitu loh. Forum kerjasama 10 gubernur ini berkaitan dengan kerjasama SKPD yang cukup banyak gitu loh. Jadi ada SKPD UMKM, perindustrian, sosial gitu kan, termasuk pariwisata gitu tentunya. Jadi waktu tahun 2010 saya di challenge untuk ikut bidding ya, gitu loh. Jadi ada satu gedung di Bali yang dinamakan gedung MPU waktu itu. Jadi wadahnya itu, wadah kerjasama forum kerjasama gubernur ini dinamakan Mitra Praja Utama, gitu loh. Jadi ini payung besarnya nih. Jadi MPU. Nah, salah satu keluarannya, outputnya adalah pariwisata. Dan pariwisata ini memiliki satu gedung yang tadi saya sebutkan di Bali. Jadi gedung itu merupakan pusat informasi pariwisata 10 provinsi. Iya, di mana itu letaknya? Di Jalan Raya Kute nomor 2 gitu wow, kan. Itu cukup representatif ya, maksudnya di jalan raya yang ramai. Tempatnya cukup ramai dan besar. Ya, itu gedung 3 lantai, ya nggak besar-besar juga sih. Gedung 3 lantai kayaknya tapi sebetulnya sekitar 500 meteran deh. Gitu loh. Jadi tugasnya adalah waktu kita mengambil peran itu bagaimana mempromosikan pariwisata dari 9 provinsi di luar Bali untuk ikut di waro-waro, karena kan waktu itu kalau secara data kan Bali itu nomor 1. Iya. Ya kan, jadi hampir 90% kunjungan adalah ke Bali. Iya. Sementara provinsi lain nggak kebagian nih. Gimana caranya supaya kebagian? Belum ya, kebagian. nah makanya dibikinlah yang namanya Indonesia Tourist Information Center. Nah tujuannya adalah mendorong wisatawan yang datang ke Bali untuk pergi ke provinsi yang lain. Oh, I see. Tujuannya itu. Gitu loh. Itu clever ya. Ya, karena agak-agak cerdik dikit gitu, kancil ya. Betul. Jadi kita kepingin turis yang datang ke Bali itu either merencanakan kegiatannya untuk berwisata ke provinsi lain atau meneruskan dari Bali nyebrang ke provinsi lain. Itu yang kita inginkan. Jadi konsep di gedung itu sendiri adalah layanan satu atap. Nah, sekarang kita lari ke Jakarta nih, ke DKI, karena DKI itu kan termasuk salah satu anggota dari MPU. Iya. Malah sebetulnya provinsi DKI itu adalah ketua dari 10 provinsi ini gitu loh. Tunggu dulu, sebelum kita ke Jakarta, ke ITIK Jakarta nih, mau bahas yang di Bali dulu nih. Boleh. Jadi di Bali itu kan ada 3 lantai ya. Apa aja sih yang di-provide so far selain brosur of course gitu ya, video, CD segala macam. Tapi selain itu apa aja? Apakah ada souvenir kah gitu kan? Apakah ada pengenalan maksudnya destinasi pariwisata yang spesial kah gitu kan? Oke. Kalau dibilang spesial karena kita punya 10 provinsi dengan produk unggulan. Produk unggulan nggak cuma wisata aja yang dipromosikan, tapi juga ada produk souvenir dan oleh-oleh. Waktu itu ya di tahun 2014 kita running, di Oktober 2014 kita grand launching tuh, itu berjalan. Kita juga punya resto itu kembali lagi karena 10 provinsi makanannya makanan Nusantara. Jadi kita berharap turis yang datang nyoba-nyoba, oh ini makanan dari Lampung misalnya, sehingga waktu mereka melanjutkan perjalanan ke Lampung mereka udah paham gitu loh kira-kira makanannya seperti apa dan gimana. Good. Tapi untuk saat ini masuk ke masa pandemi, otomatis kita semua diam gitu, termasuk
Bali juga, dia malah Bali yang berdampak luar biasa, sangat Ya, kena ya gitu. Nah kita larikan salah satunya adalah ke provinsi DKI, karena kita memang urusan dalam pandemi ini nggak bikin kita diem, Ya. tapi bagaimana kreativitas kita bisa berjalan, beradaptasi dan Mempersiapkan. betul gitu kan. Nah, sehingga kita tarik ke Jakarta, kita lihat Kota Tua ini kan potensinya luar biasa gitu Betul. loh. Kalau ditanya kenapa idenya kok bikin di Kota Tua, nah ini memang Kota Tua itu memiliki komunitas yang luar biasa. Kenapa sih ini tumbuh dari mulai duduk-duduk ngopi, ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi kayaknya turis informasi di Kota Tua nih harus punya turis informasi yang pantas. Gimana ya caranya? Nah inilah alhamdulillah gitu loh, tempat ini terbentuk walaupun belum running well karena kondisi pandemi, tapi kembali lagi kita bersiap-siap. Betul. Jadi sekarang kita coba membuat webnya, apps-nya. Kita berharap digitalisasi itu akan menjalankan informasi pariwisata lebih baik lagi. Gitu. Di samping turis informasi ini bekerja sama juga dengan tempat kita yang di atas ada Mula, gitu kan. Ada ruang-ruang komunitas. Jadi karena kita kepingin memaksimalkan teman-teman komunitas yang ada di tempat ini untuk siap gitu loh. Jadi gimana sih caranya mereka beratraksi misalnya, karena kan tempat ini penuh sekali dengan teman-teman yang dengan di dunia kreativitas ya. Mungkin tadi Mas Dodi udah cerita tuh apa aja sih yang bisa kita bikin di sini gitu. Kota Tua itu luar biasa, sangat luar biasa gitu loh. Jadi keberadaan turis informasi itu sudah wajib ada. Gitu. Di samping kita lihat juga memang Indonesia sebagai negara yang begitu kaya dengan wisata, bukan cuma destinasi tapi juga kuliner, dengan culture, dengan heritage, dengan bahasa dan lain-lain. Kayaknya sih sayang banget gitu loh kalau kita punya kekayaan ini nggak kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat negara kita tentunya. Oke. Dan itu bagus banget ya. Jadi ceritanya nih kita lebih banyak akan mengeksplor melalui Indonesia TIC ini untuk mempersiapkan diri ketika new normal itu sudah berjalan nantinya, iya kan? Dan lebih menariknya lagi, seperti tadi juga Mas Dodi udah cerita banyak bahwa itu nanti akan disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah mulai dilakukan daripada saat ini, dan termasuk pada era memasuki inovasi juga di era digitalisasi itu ya. Wow, itu hebat banget tuh. Kalau kita nyontok Bali itu kan kehidupan sehari-hari bisa dijadikan satu titik destinasi kan. Iya. Jakarta juga banyak banget Contohnya? di Jakarta. Contohnya Cap Gomeh, ya kan di sini kan kita punya iya. punya area pecinan ya. Itu kan mereka merayakan Cap Gomeh, ada barongsai dan lain-lain. Itu dilakukan oleh masyarakat sini, tapi kan mempackagingnya belum masih sporadis mungkin ya, belum terintegrasi Terintegrasi, dengan baik ya. Nah kita berharap dengan keberadaan turis informasi, dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, itu menjadi suatu atraksi yang sangat menarik, karena salah satu titik yang menjadi penggerak ataupun daya tarik dari suatu destinasi wisata, atraksi tentunya, selain fasilitas dan lain-lain. Oke. Wow, itu menarik sekali ya sahabat milenia, dan kita akan lanjutkan lagi setelah saya tanya beberapa hal ke Mas Dodi.